warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Nabila Fitri Pohan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu pengantar manajemen. Saya mengambil materi ini dari bab atau pekan 5 yang berjudul Lingkungan Bisnis Internal dan Eksternal serta Pengaruh Globalisasinya. Pada pembahasan yang pertama, kita membahas tentang apa itu lingkungan bisnis internal. Lingkungan bisnis internal mencakup semua faktor dan kondisi dalam suatu organisasi yang secara langsung memengaruhi operasi dan hasilnya, atau semua faktor yang berada di dalam perusahaan yang dapat dikelola dan dikendalikan langsung oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun aspek-aspek utama dalam lingkungan bisnis internal. Yang pertama ada struktur organisasi, merujuk pada bagaimana organisasi dirancang, termasuk hierarki, departemen, dan hubungan pelaporan. Yang kedua ada budaya dan nilai, merujuk pada keyakinan, sikap, dan perilaku bersama membentuk lingkungan kerja dan interaksi organisasi. Yang ketiga ada sumber daya dan kemampuan, merujuk pada aset berwujud dan tidak berwujud organisasi seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan kekayaan intelektual. Yang keempat ada kebijakan dan prosedur, merujuk pada pedoman, aturan, dan proses yang ditetapkan yang mengatur operasi dan pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian dari lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal adalah semua faktor yang berada di luar perusahaan yang memengaruhi operasional bisnis tetapi tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen. Selanjutnya ada aspek utama di dalam lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama ada kondisi pasar, keadaan industri, persaingan, preferensi pelanggan, dan tren pasar yang memengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Yang kedua ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi eksternal seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan fluktuasi belanja konsumen memengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga ada faktor hukum dan peraturan. Undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh organisasi dan yang dapat berimplikasi pada operasi dan strategi mereka. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi, inovasi, dan transformasi digital dapat mengganggu industri dan menciptakan peluang atau tantangan baru. Yang kelima ada faktor sosial dan budaya. Tren sosial, pergeseran demografi, norma budaya, dan nilai-nilai masyarakat memengaruhi perilaku konsumen dan dinamika pasar. Selanjutnya kita membahas perbedaan utama dalam lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah semua faktor di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan. Sementara itu, lingkungan bisnis eksternal adalah faktor di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan, tetapi dapat memengaruhi bisnis. Adapun pengaruh globalisasinya, secara internal, globalisasi menuntut perusahaan untuk lebih inovatif, fleksibel, dan efisien untuk bersaing, serta menghadapi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Secara eksternal, ia menciptakan peluang pasar global, meningkatkan persaingan, memengaruhi lingkungan ekonomi global, serta menghadirkan tantangan dari segi resiko siber dan isu lingkungan. Selanjutnya, kita membahas tentang cara menghadapi pengaruh globalisasi. Lingkungan bisnis internal dan eksternal menghadapi pengaruh globalisasi melalui adaptasi strategis, inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi peluang sekaligus mengelola ancaman yang muncul. Dan yang terakhir, kita membahas tentang kesimpulan dari materi ini. Lingkungan bisnis adalah lanskap yang kompleks dan terus berubah. Bisnis yang memahami lingkungan internal dan eksternal lebih mungkin untuk berhasil. Dengan terus memantau lingkungan bisnis internal dan eksternal, bisnis dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari situasi yang dapat berdampak negatif pada bisnis mereka. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.